Ya tadi sih kayak bener kata Fatur, mulai banyak project-project radio yang kerjasama gitu, yang ada entah itu siaran bareng atau gimana gitu. Jadi bener-bener yang kayak nunjukin kita tuh sesama penyiar tuh ya udah nyatu gitu, kayak keluarganya solid banget gitu. Apalagi di Andalas ya, ini luar biasa sekali tuh kekeluargaannya. Tapi kalau misalnya kalian lihat sekarang masyarakat ngelihat radio tuh gimana sih? Karena kan sekarang musik digital gitu kan makin banyak tuh. Ya itu gimana tuh kalian ngelihatnya? Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan sekarang kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Andalas FM. Ada Fatur dan juga Gisel. Halo. Luar biasa, ini gue bisa ketemu sama orang-orang sibuk nih ya. Wow. Ini luar biasa sekali nih. Ada Fatur, ada Gisel juga ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol tentang seputaran radio nih ya, karena kan kalian juga sebagai insan radio, sebagai seorang broadcaster, penyiar, ya kan? Banget ya. Kalau Fatur nih dari kapan jadi penyiar, Fatur? Dari SMP kali ya. SMP udah jadi penyiar. Ya punya jam terbangnya lebih banyak sih sebenarnya. Bener, jadi lebih senioran dia. Gitu. Ampun senior. Iya. Kalau Gisel dari kapan jadi penyiar, Kalau Gisel? aku jadi penyiar baru sih, baru tahun ini, baru masuk kuliah inilah. Ya oke, baru ya. Udah berapa bulan hitungannya? Seberapa bulan ya Tur? 2 bulan ya? Ya sekitar 2 bulan, baru ya. banget. Kenapa jadi penyiar? Sebenarnya basicnya tuh gue tuh MC, jadi kayak rasanya kayak bisa nih masuk nih dunia penyiar gitu. Dan akhirnya mencoba. Iya benar, kayak dan nemu jati diri lah gitu kan. Ini ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat radio tuh? Ngeliat radio bener-bener yang kayak apa ya, kan kalau kita mikirnya orang nggak tahu studio tuh kayak radio tuh penuh sama kabel-kabel, bener-bener yang isinya mix semua gitu kan. Padahal kayak Kena radiasi. iya kan, padahal nggak seribet itu isinya, Iya. cuma ya enjoying sih sekarang. Enjoying ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat perkembangan radio sama media di Lampung gimana sih, Fatur dan Gisel? Kalau dari gue sendiri, media dan juga radio di Lampung itu udah mulai mengikuti era. Walaupun banyak yang bilang radio belum mengikuti era dan lain sebagainya macemnya gitu. Tapi menurut gue udah mulai ada peningkatan di mana sudah mengikuti anak-anak sekarang yang notabene Gen Z gitu lah ya. Iya. Dan kita bisa menyesuaikan dari kata-kata mereka dan beda dari yang gen milenial yang lainnya gitu. Menurut gue udah mulai mantap. Udah mulai semakin maju di depan lah ya tuh. Iya. Kalau Gisel gimana, Gisel? Gue sendiri setuju banget sama kata Fatur tadi, kayak udah mulai mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Jadi kayak udah mulai tahu nih apa yang generasi kita suka gitu, apa yang lagi happening gitu kan. Jadi benar-benar yang ikut perkembangan zaman sesuai dengan era tahunnya gitu. Oke. Jadi nggak ketinggalan zaman lagi Yes, ya. benar. Kuro. Kuro apaan? Takutnya nggak ngerti. Maksudnya Nura. Iya. Tapi kan si Fatur kan siaran juga udah dari lama. Gisel juga sempat jadi MC juga gitu. Tapi apa sih yang kalian lihat perubahan-perubahan yang terjadi di radio Provinsi Lampung sekarang nih? Apa aja yang dilihat? Menurut gua perbedaan yang terjadi sekarang, kita lebih merangkul aja sih. Dari radio satu ke radio satu dan lebih ke arah banyakin project bersama radio-radio lain. Itu dia. Jangan saling persaudaraan nomor 1 apa sih gua? Jangan musuhan. Bener. Boleh, siapa tuh bisa tukeran iklan. Bener. Itu tukeran tempat ya kan, kita Iya, bener. siarannya gitu. Kayak mana tukeran tempatnya? Tukeran studio aja. Boleh gak tukeran mixer aja? Boleh gak apa-apa. Kalau Gisel gimana ngelihatnya nih perubahan-perubahan yang ada di radio? Karena gue baru ya di dunia radio sendiri, gue ngerasanya kayak ya tadi sih kayak bener kata Fatur, mulai banyak project-project radio yang kerjasama gitu, yang ada entah itu siaran bareng atau gimana gitu. Jadi bener-bener yang kayak nunjukin kita tuh sesama penyiar tuh ya udah nyatu gitu, kayak keluarganya solid banget ya. Apalagi di Andalas ya, ini luar biasa sekali tuh kekeluargaannya.
Tapi kalau misalnya kalian lihat sekarang masyarakat ngelihat radio tuh gimana sih? Karena kan sekarang musik digital gitu kan makin banyak tuh. Ya itu gimana tuh kalian lihatnya? Kalau gue lihat dari survei teman-teman ya, Iya. kebanyakan memang mereka lari ke digital platform gitu ya istilahnya. Entah di musik, entah di hiburan. Iya. Tapi kita lebih mikirin gimana kalau kita ngikutin kata mereka aja sekarang. Jadi mereka bisa berarti radio ini bisa ngikutin kita. Jadi bisa kayak jadi teman kita gitu. Jadi sementara kita sendiri mengevaluasi juga apa nih kesalahan kita selama menjadi seorang radio di Provinsi Lampung ini dan untuk anak-anak muda yang ada di Lampung gitu. Oke. Kalau Jijel gimana ngelihatnya? Menurut gue sendiri kalau masyarakat ngelihat kita kayak kata Fatur tadi udah mulai masyarakat sendiri tuh udah mulai terbuka gitu loh, bahasanya radio tuh nggak sekuno itu gitu loh, nggak selawas itu gitu loh, karena ya sekarang isi radio kan udah yang ngikutin zaman gitu, pembahasannya nggak yang melulu soal soal gosip atau apa, tapi benar-benar yang ngikutin zaman gitu. Oke. Tapi apa sih yang kalian sukai khususnya dari radio daripada musik-musik digital? Menurut kalian apa yang lebih menonjolnya gitu? Kalau gue sendiri dari gue kecil dengerin banyolan sih. Banyolan di pagi hari yang biasanya sering diisi sama penyiar-penyiar luar gitu kan. Yang bisa ngehibur. Memang itu makanan setiap pagi gitu kan. Gini tuh radio. Terus diajak kemana-mana. Gini tuh radio. Dan membuat have fun aja dari kecil. Radio tuh seperti ini. Orang-orangnya asik-asik gitu. Iya. Gitu sih kalau gue. Kalau Jijel gimana? Ya kalau gue pribadi yang pertama kali gue tergambarkan di pikiran gue selain musik tentang radio tuh itu tadi orang-orangnya gitu lah, yang benar-benar yang se-easy going itu, yang friendly itu. Jadi kayak entah kita kapanpun kita dengerin radio, even itu nggak pagi entah itu malam, kayak isinya tuh ada aja orang lawakannya gitu. Isinya kayak benar-benar orang radio ini friendly banget ya gitu. Kayak energinya tuh ada aja gitu kan. Betul. Jadi tertular gitu. Iya, jadi kayak itu ya. Positive vibes-nya tuh kayak kena banget gitu. Kamu radio ya, kamu asik pasti. Diklaimnya kan kayak gitu. Friendly banget ya kan. Ramah ya kita itu ya. Iya. Tapi kenapa sih kan kalau misalnya kita lihat tuh Insan Radio tuh sebenarnya banyak cara untuk menunjukkan program-program terbaik mereka. Gitu kan. Tapi ada juga yang menyalahgunakan dengan menjatuhkan program lain misalnya gitu, jelek-jelekin program radio A, terus juga yang radio A ngejelekin radio B gitu kan. Kenapa sih akhirnya kayak kita tuh butuh sebuah persatuan? Kenapa Insan Radio, media-media yang ada di Lampung itu butuh yang namanya harus bersatu, itu kenapa menurut kalian? Kalau menurut gue sendiri itu untuk bisa ngekaitin ke pemerintah juga kita ya. Karena kita ngelihat anak-anak muda Lampung ini bisa dibilang kita punya piil gede itu. Itu dia. Tapi kalau menurut gue sih kita harus bersatu itu karena ya untuk nanti regenerasi kita lagi gitu. Nanti ke depannya kita mau gimana? Kalau misalkan kita masih musuh-musuhan, kita masih saling menjatuhkan, gimana sih kalau misalkan radio itu ngasih tahu lo, ini radio buat hiburan masyarakat, buat kasih informasi, kasih hal-hal intelektual yang mana bisa diambil dan digait oleh regenerasi ke depan gitu. Mantap. Oke, kalau Gisel? Kalau gue pribadi ngelihat kasus yang kayak gitu sebenarnya sayang banget ya, karena kan kita tuh kayak itu tadi, kita bisa jadi wadah edukasinya masyarakat gitu loh. Kalau kita aja nyontohin hal-hal yang kayak gitu kan berarti orang bakal berpikir kayak di radio aja bisa kayak gitu, berarti ya lo di luar itu juga bisa dong begitu gitu. Kayak jadi apa ya, menurut gua itu kurang sih. Jadi kayak perlu banget ada yang namanya persatuan ya, benar tadi kata Fatur, buat regenerasi gitu. Jadi kayak buat kedepannya kita tuh bisa memperbaiki citra image gitu loh. Kita tuh harusnya tuh kayak gini loh, buat bisa dapetin citra baik juga di masyarakat ya, personal branding lah gitu. Iya betul. Jadi ya nggak semua hal yang terjadi tuh jelek. Kalau kita maunya damai aja ya. Iya, damai aja nggak sih? Iyalah, nggak usah ribut-ribut ya. Semua radio punya jargonnya masing-masing. Betul ya. Jadi jangan saling menjelekan lah. Oke. Kan hari ini kita lagi kumpul-kumpul nih ya barengan sama teman-teman Insan Radio, Insan Media Online juga. Ini gimana kalian ngelihatnya nih hari ini? Fun sih menurut gue. Bener-bener kayak kita disambut kayak
wow, ini benar-benar kekeluargaannya kenceng banget gitu ya. Dari insan media, insan radio kita saling kenal, saling sapa dan saling ngobrol bareng. Radio ini gimana sih? Radio ini gimana sih perkembangannya? Boleh dong kita satu project atau satu kolaborasi gitu kan. Jadi membuat betul kata Obi tadi kalau misalkan tiada hari tanpa karya. Dari situlah kita mikir kalau misalkan persatuan bisa membuat karya lebih baik. Wah, Luar Keren biasa. banget tagline-nya ya kan. kenapa jadi adlibs gue? Kalau Tulisannya ya kan. kalau Gisel gimana Gisel? Keren banget sih, gue jujur ini pertama kalinya gue ikut acara-acara kayak gini, jadi bener-bener kayak family gathering ya ngeliatnya. kayak family MC-nya mana MC-nya? MC-nya mana? Jatoran ada games hari ini tapi nggak keluar games ya. Gimana? bener-bener kayak family gathering, kayak kita dirangkul, bener-bener kerasa sih solidaritasnya. Jadi kita tukeran informasi tadi juga sempat perkenalan. Kalau misalkan di radio tuh gini, di new media tuh gini gitu. Jadi bener-bener tuker informasi, bahkan kayak udah ada pikiran kayak tadi kan bilang open magang segala macam, jadi kayak oh gue bisa nih masuk sini gitu kan, jalur ordal kan bisa gitu. Paling nggak udah kenal nama. Iya. Ingat jangan double. Iya, jadinya bisa kenal satu sama lain ya. Yang tadinya nggak kenal, jadi udah kenal kan, jadinya sayang ujung-ujungnya. Ya. Wow, berat ya itu. Iya. Oke. Untuk harapan nih, gimana nih untuk dari Fatur dan juga Gisel kedepannya maunya kayak gimana? Harapan buat apa nih? Buat radio atau apa? Buat radio, media-media juga. Makin berkembang, makin keren, dan juga semoga radio dan media bisa menjadi kandidat untuk menjadi calon menantu idaman. Waduh. Tapi gak apa-apa, bagus ya kan, penyiar tuh pekerjaan yang mulia. Bener. Kita bisa nemenin lo sampai 2 jam, 3 jam Iya, gitu. kita ngobrol gak capek-capek. Iya, pokoknya ada aja topiknya gitu kan. Iya, bisa dicari-cari ya. Kalau Pokoknya bisa radio mantap lah. Kalau gue sendiri harapannya semoga semakin ikut berkembangnya zaman, semakin menunjukkan positifnya lah gitu. Jadi Amin. semakin juga bisa mendukung positifnya buat para generasi Z dan generasi-generasi yang akan datang gitu kan. Yes, betul. Dan ya benar tadi sih, semoga Berdoa ya. siapa tahu ya kan buat mama-mama atau orang tua di sana, dan listnya tuh ada kayak calon menantu idaman aku tuh yang jadi kerja di radio. Jadi ya. kalau misalnya kita ketemu-temu, Kayak, kamu Ibu, kerjanya apa? kerjaan menantunya apa? Oh saya mah Penyiar. penyiar, Ini kan. jadinya itu kayak sombong ya. Iya. Kenapa? Itu privilege. Betul ya. Jadi jangan cuma nyombongin siswa-siswa pendidikan aja. Benar. Penyiar-penyiar juga gak kalah keren. Bener banget. Kita nyampe ke radiasi loh. Kita sampai kurang minum ya sebenarnya. Kurang minum ya. Kita kadang-kadang kalau ada petir tuh. Iya, takut nyamber ya. Bener. Oke, kalau gitu terima kasih hari ini udah Thank you, Fatur sama Obi. Gisel bisa ngobrol ya, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Yep. Thank you banget, dan semoga juga kita bisa kumpul, bisa ngobrol lagi. Amin, 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 amin. Thank you banget buat Andalas FM, pokoknya Siap. udah mengeluarkan bibit-bibit luar biasa seperti ini. Siap. Kalau gitu teman-teman lagi teman Pro 2 ya. Abis ini kita bakal ngobrol sama dari radio lain, jadi jangan kemana-mana, cuma di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dadah teman para dua.